Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Kristanabila dari kelas 4D Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara berinvestasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Investasi dan Praktik Portofolio yang diampu oleh Bapak Muhammad Wahyu Widodo, Magister Manajemen. Tentunya teman-teman sudah tidak asing kan mendengar kata investasi. Apa sih investasi itu? Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan memiliki jangka waktu yang panjang, dengan harapan mendapatkan laba di masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana. Di dalam investasi ada yang disebut IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Indeks harga saham gabungan adalah harga indeks yang tercantum dalam Bursa Efek Indonesia. Jadi apabila IHSG mengalami kenaikan, maka harga-harga saham di Bursa Efek juga mengalami kenaikan. Jenis-jenis investasi. Yang pertama, ada kekayaan real. Kekayaan real ini merupakan investasi pada aset nampak atau nyata, misalnya seperti tanah, gedung, dan bangunan. Yang kedua, ada kekayaan pribadi yang tampak. Misalnya, investasi pada benda pribadi, misalnya emas, berlian, dan barang antik. Yang ketiga, ada investasi keuangan. Investasi ini seperti surat berharga, deposito, saham, dan obligasi. Dan yang terakhir ada komoditas. Merupakan investasi pada komoditas barang seperti kopi dan kelapa sawit. Cara-cara berinvestasi keuangan. Yang pertama, menentukan jangka waktu, baik jangka waktu pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Yang kedua, menentukan instrumen investasi seperti reksadana, saham, investasi bank, dan lain-lain. Yang ketiga, buka rekening investasi. Yang keempat, lakukan diversifikasi investasi dengan cara investasi uang dengan pembagian modal yang dimiliki ke dalam beberapa macam aset. Yang kelima, mulai dari modal kecil dan lakukan dengan konsisten. Pastikan Anda berinvestasi dengan aman pada perusahaan yang sudah terpercaya. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang saham. Saham atau stok merupakan suatu tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki hak atas pendapatan perusahaan, hak atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Keuntungan dan resiko menggunakan saham adalah: yang pertama, keuntungannya dividen, yaitu keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Yang kedua, capital gain, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual. Resikonya, yang pertama ada capital loss, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Yang kedua ada resiko likuidasi, yaitu resiko ketika perusahaan mengalami bangkrut atau pailit. Untuk menghindari terjadinya resiko-resiko tersebut, maka kita perlu menggunakan beberapa analisis. Yang pertama, ada analisis teknikal. Analisis teknikal adalah analisis yang berdasarkan pada data-data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar saham.
Prediksi untuk membeli ataupun menjual saham dilakukan dengan melihat grafik. Historis pergerakan saham biasanya digunakan pada investasi jangka pendek. Yang kedua ada analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis yang didasarkan dengan kondisi suatu perusahaan, kondisi ekonomi dan industri terkait. Menggunakan indikator-indikator perusahaan yang tertera melalui laporan keuangan perusahaan seperti price to earning ratio atau yang disebut PER, return to equity. Analisis fundamental ini cocok digunakan untuk investasi jangka panjang. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang obligasi. Obligasi atau bond adalah suatu surat pengakuan atau suatu pernyataan hutang yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah negara atau perusahaan sebagai pihak yang memiliki utang. Untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang obligasi yang dilengkapi dengan janji untuk membayar utang dan bunganya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, berdasarkan nominal, konvensional dan retail. Yang kedua, berdasarkan penerbitnya seperti corporate, government, dan municipal bond. Yang ketiga, berdasarkan pembayaran bunga seperti zero coupon, obligasi kupon tetap, dan melayang. Yang keempat, berdasarkan imbal hasil seperti konvensional syariah. Strategi berinvestasi obligasi. Yang pertama, ada pengelolaan pasif. Dengan cara beli dan simpan mengikuti indeks pasar. Yang kedua, pengelolaan secara aktif dengan mengestimasi perubahan tingkat bunga dan mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada suatu obligasi. Yang ketiga, dengan cara imunisasi. Apa sih imunisasi itu? Nah, caranya dengan resiko default dan call. Pergeseran tidak paralel berganda di kurva yield yang tidak horizontal. Penyeimbangan ulang yaitu dengan menjual sebagian sekuritas dan menggantinya dengan sekuritas yang lain. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang reksadana. Reksadana merupakan sebuah wadah untuk menghimpun dana dari pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jenis-jenis reksadana. Reksadana ada 4. Yang pertama, reksadana pasar uang. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga ada reksadana saham. Dan yang terakhir ada reksadana campuran. Untuk reksadana pasar uang 100% efek pasar uang dan memiliki resiko rendah serta jangka waktu investasi kurang dari 1 tahun. Kemudian untuk reksadana pendapatan tetap minimal 80% efek utang, resiko sedang, dan jangka waktu investasi kurang lebih 1-3 tahun. Yang ketiga ada reksadana saham, minimal 80% efek saham, memiliki resiko tinggi serta jangka waktu investasi lebih dari 5 tahun. Yang terakhir ada reksadana campuran, yaitu kombinasi efek utang dan saham, memiliki resiko sedang ke tinggi, jangka waktu investasi 1-3 tahun atau lebih dari 3 tahun. Kesimpulannya, harga saham bisa naik, bisa turun,
karena setiap investor menghargai saham beda-beda. Keuntungan saham dapat diperoleh dari capital gain, dan untuk membeli saham kita harus mempunyai akun di perusahaan sekuritas. Bila berinvestasi, kita harus memastikan investasi tersebut harus aman dan terpercaya. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.